Halo co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui konsep tentang transformasi. Nah, di sini ada titik. Titiknya koordinatnya 2,-7. Dia ditranslasikan, kemudian dirotasikan, kemudian di sini rotasinya itu berpusat pada titik 4,-2. Kita bisa lakukannya di sini secara bertahap. Jadi di sini kita cari bayangan dari hasil translasi titik ini dulu. Nah, kan dia ditranslasikan dulu seperti itu. Nah, rumus translasi itu apa sih? Misalkan kita punya di sini ada koordinat x, y seperti itu. Dia ditranslasikan oleh di sini T bentuknya seperti ini, matriks translasinya. Nah, oke. Kemudian di sini x aksen, y aksen itu adalah bayangannya seperti itu. Nah, maka ini bentuknya bisa kita cari menggunakan rumus ini. Jadi x kita tambah dengan A, kemudian y kita tambah dengan B seperti itu. Nah, oke. Berarti di sini apa? Kalau kita lihat bayangannya itu apa? Nah, kita punya absis di sini yaitu 2. Kemudian kita punya ordinatnya yaitu -7. Kemudian di sini matriksnya itu apa? Ini di sini 3, berarti di sini 2-nya kita tambah dengan 3 seperti itu kan. Nah, kemudian di sini ada 4 kan seperti itu. Berarti kita tambah dengan 4 ini. Nah, oke, berarti di sini hasilnya adalah apa? 5 dan di sini -3 kan kalau kita hitung. Nah, berarti di sini hasil translasinya bayangannya berkoordinat di 5,-3. Nah, dalam hal ini bisa kita misalkan saja titiknya itu adalah A aksen seperti itu. A aksen itu berkoordinat di 5,-3. Adalah hasil bayangan dari translasi si titiknya. Nah, oke. Kalau kita lihat dia dirotasikan lagi dengan titik pusat yaitu 4,-2. Rumusnya adalah seperti ini. Misalkan kita punya titik x, y seperti itu, dia dirotasikan di sini sebesar sudutnya theta dan di sini berpusat di titik P yang berkoordinat K, M. Nah, ini akan menghasilkan x aksen, y aksen dengan rumusnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita harus tahu dulu bahwa di sini sudutnya 180 derajat kan, besar sudutnya di sini. Nah, oke, berarti di sini kita harus tahu nilai dari cos 180 derajat itu adalah tidak lain -1, nilai dari sin 180 derajat itu adalah 0. Nah, berarti di sini apa? X aksen, y aksen nih. Misalkan di sini x aksen, y aksen itu adalah hasil dari bayangan hasil rotasi si titik ini. A aksen. Nah, kita harus perhatikan di sini hati-hati. Yang kita rotasikan itu adalah A aksen seperti itu karena di sini bayangan titik 2,-7-nya ditranslasikan lalu dirotasikan. Berarti yang harus kita rotasikan itu adalah hasil bayangan titik hasil translasinya seperti itu yaitu A aksen. Nah, oke, berarti di sini perhatikan cos 180 derajat kan -1. Negatif sin 180 derajat kan 0. Sin 180 derajat 0. Di sini cos 180 derajat -1. Nah, kita dapatkan bentuk matriks seperti ini. Kemudian di sini perhatikan absisnya itu 5, absis dari aksen. Kemudian kita kurang dengan absis dari si P-nya, yaitu 4. Kemudian di sini -3 ordinat dari aksen dikurang dengan ordinat dari si P. Berarti -2 kan di sini bisa kita tulis jadi apa? -3 dikurang -2 itu sama dengan -3 ditambah 2 kan seperti itu. Nah, oke, kemudian di sini ditambah dengan 4 dan di sini -2. Nah, kira-kira seperti itu. Sesuai dengan rumusnya. Oke, berarti ini bisa kita tulis lagi jadi apa? -1, 0, 0, -1. Kemudian di sini 5 dikurang 4 itu 1. -3 ditambah 2 itu -1. Seperti itu kan? Nah, berarti di sini kita harus melakukan perkalian matriks nih kalau kita lihat. Berarti di sini hasilnya sama dengan apa nih? Kan di sini -1 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah -1. Kemudian kita tambah dengan hasil perkalian antara 0 dengan -1 yang tidak lain yaitu 0. Nah, kemudian di sini 0 kita kalikan dengan 1, hasilnya 0. Kemudian kita tambah dengan -1 dikali -1 yaitu 1, seperti itu.
Nah, dalam hal ini, berarti kan kita tambah dengan bentuk matriks seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya itu apa? Negatif 1 ditambah 0 ditambah 4. Hasilnya adalah 3. 0 ditambah 1 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah negatif 1. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi ordinatnya itu adalah 3 seperti itu. Nah, ini adalah absisnya negatif 1. Berarti apa? Hasil di sini hasil rotasi dari titik A aksen itu berkoordinat di 3, negatif 1. Yang kita tahu berarti di sini kalau misalkan titik 2, negatif 7 ditranslasikan dengan T seperti itu kemudian dilanjutkan dengan rotasi R, maka kita akan mendapatkan bayangan yaitu di koordinat 3, negatif 1. Sehingga kalau kita lihat opsi yang tepat adalah yang B seperti itu. Nah, sehingga ini adalah jawabannya. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.